di Belanda ada banyak orang tidak bisa dapat bayi sendiri. Oke. Ada totalnya 40.000 anak Empat adopsi. puluh ribu anak dari seluruh dunia Ya, diadopsi ke Belanda pada tahun 1970-an sampai 1980-an. iya, iya. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Ana. Kita akan kembali bincang-bincang mengenai jejak-jejak anak adopsi yang ada di Belanda dan saat ini sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Nah, Mbak Ana ini adalah salah satu pendiri dari Yayasan Mencari Orang Tua Kandung atau Stitching Maruj, dan kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang anak-anak yang diadopsi di Belanda dan sekarang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia dan sudah berhasil menemukan orang tua kandungnya. Halo Mbak Ana, selamat siang. halo, selamat siang. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Semoga Mbak Ana juga sehat selalu ya. Iya, Oke, Mbak Ana, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan sosok-sosok yang saat ini viral di media sosial ya. Ada Widya iya, Astuti Burma, ada Andre iya Kah, betul. ada Roy Olsman, kemudian ada Yulianti juga yang dari Prancis juga, gitu kan ya. Iya. Mungkin saya ingin bertanya, apakah Andre Kah ya, Andre Kah, kemudian Widya Astuti Burma, kemudian Roy Olsman itu adalah mereka-mereka yang sudah berhasil menemukan orang tua kandungnya di Indonesia, salah satunya melalui Yayasan Stitching Maruj. Betul begitu? Iya, ada seperti Andre ya tanya Stichting My Roots untuk mencari orang tua kandung. Ya, Oke, dan akhirnya Stitching Maruj membantunya sampai akhirnya menemukan orang ya, tua kandungnya di ya. Pringsewu Lampung. Stichting My Roots membantu. Oke, nah ini background-nya ada di belakang ya, Stitching Maruj. Oke, itu jadi waktu itu Mbak Ana sempat datang ke Indonesia atau ada tim Mbak Ana yang lainnya datang ke Lampung? Um, Waktu dulu saya tinggal di Surabaya. Oke. Pertama, Christine Verhagen di Belanda tanya Mhm. saya, bisa bantu saya mau mencari orang tua kandung dan saya cari, tapi belum bisa bertemu sama saudara Christina. Tapi Christina dan saya mau berdiri yayasan untuk bantu anak-anak lain. Saya di Indonesia, Christina di Belanda. Dan terus anak seperti Andre bisa kontak Christina di Belanda dan Christina kirim kasus ya file ke saya, dan saya tidak bisa sendiri. Saya punya teman volunteer di sini bantu. Mereka bisa omong bahasa Indonesia lebih lancar dan juga mereka tahu the culture of Indonesia. Oke. Nah, Ya, berarti waktu dulu teman dari Surabaya pergi ke Lampung untuk mencari. oh, Pak Eko. Ya, Pak Eko. Oh, Pak Eko itu dari Stitching Maruj yang membantu proses Ya, pencarian ya, keberadaan orang tua kandung Andre di Pringsewu Lampung. ya Wow, betul. Ya, menarik, menarik, menarik ya guys. Oke, berarti mungkin saya mau tanya lagi, Mbak Ana berarti di antara ribuan anak Indonesia yang diadopsi rentang tahun 1976 sampai 1983, Mbak Ana Maria adalah orang yang pertama kali bertemu dengan orang tua kandungnya di antara anak-anak yang lain. ya, ya. Wow, Ya. luar biasa. Keren, keren, keren. Jadi yang pertama kali ya saat anak-anak yang lain masih berada di Belanda dan bingung siapa orang tua kandungnya, Mbak Ana sudah berhasil menemukan ayah dan ibu kandungnya di Indonesia. Ya, dan saya tahu cerita saya dan saya mau bantu anak adopsi tapi juga saudara kandung seperti ibu Hmm. kandung saya.
Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Nah, terus Mbak Ana, kemudian waktu itu kan Mbak Ana masih sempat tinggal di Belanda gitu ya. Kemudian waktu Mbak Ana memutuskan untuk tinggal di Surabaya, Indonesia, itu tahun berapa? Ya, sekarang saya di sini 6 tahun, juga Yayasan Maruts sekarang 6 tahun. Oke, berarti sejak tahun 2000 2000 berapa? 2016. Ya, betul. Ya, ya, berdiri 2016. dua. Ya, Oke, bulan berapa masih ingat? bulan Maret. Oh, Ya, Maret 2016 Mbak Ana sudah ya, tinggal di Indonesia, Surabaya, di Indonesia, Surabaya. dan berdiri Yayasan Maruts. So, Oke. sekarang 6 tahun, kami bisa bertemu 60 Mhm. saudara, keluarga. Oke, berarti dari Yayasan Mencari Orang Tua Kandung atau Stitching Marut sudah berhasil mempertemukan 60 anak adopsi dari Ya, Belanda, ya, gitu kan ya, dengan orang tua kandungnya di Indonesia. ya. So, kira-kira 10 setahun. Oh, berarti satu tahunnya 10 anak ya, 10 orang ya. Ya, ya, ya. Wow, ya, ya, ya. Kalau untuk di tahun 2022 ini sudah ada berapa? Ya, waktu kemarin ya sudah termasuk ya yang 60 kemarin, 4, mungkin 45 Wow, 4 ya atau 5 sudah. orang? Ya, so tahun ini. Ya. Wow, mereka sudah datang ke Indonesia? Oh, dari Indonesia. Oh, kalau bisa bertemu, ya datang ke Indonesia. Tapi waktu pandemi COVID tidak bisa. So mereka bisa bertemu lewat Zoom video. Oh, berarti mereka baru bertemu Zoom, tapi belum bertemu di ini. Ya, ya. Iya, 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 iya. Oke. Itu dengan orang di mana saja, Mbak Ana? Ada di Semarang, ada Mhm, di Jakarta, mhm, Jogja, mhm, Surabaya juga. mhm. Lampung belum ya? Lampung masih ada kasus mencari, seperti Mulyono, Mhm. ya, Iya, iya, ada iya. orang masih cari, ya, Oh, belum ketemu ya? belum ketemu. Ya Allah, semoga ketemu ya Allah. Amin. Semoga ketemu ya, Ya, bisa saya harap dipertemukan ya. Yarwo juga bisa bantu. Oh, iya, iya, iya. Mungkin, ya, mungun ada saudara kasih bayi, ya, Mhm. di Lampung. Iya, iya. Mudah-mudahan saya bisa ikut membantu ya proses pencarian keberadaan orang tua kandung Mulyono ataupun anak-anak lainnya. Kalau dari kasus di Ya, Lampung sendiri nih, Mbak Ana, udah berapa orang yang mungkin yang dilahirkan di Lampung berdasarkan surat adopsi? Selain Mulyono, selain Andre, selain saya tahu ini Mbak Dewi ya, Dewi Ratna ya, atau siapa? ya, betul. Eh, Ada siapa lagi? ada 3 lagi saya pikir. Aha. Nanti saya bisa lihat di Mencari Orang Tua Kandung di Facebook. Ada juga kasus Lampung. Biasanya ada klinik di Sumatera, di Gisting, Lampung Gisting, Mhm, di Metro. mhm. Waktu dulu ada klinik juga di Batu Raja. Oke, di Em, Metro ada Santa Santa Maria ya kalau nggak salah ya. Santa Maria, ya, Regina, Maria Regina, Maria Regina di dan di, Kota Bumi. ya, oh ya, itu Sukabumi, ya. Tapi juga ada di Metro dan Sukabumi, dan ada di Sepanti Gisting, Panti Secanti. Setanti, ya, Iya. betul. Panti You can Setanti. you can send it And, to me. Anak yes, adopsi yang dari Metro mungkin aku bisa cek di kliniknya karena kliniknya nggak terlalu jauh dari tempatku tinggal. yeah, I will send the cases. Yeah, you can share Yes. it. Oke. And well,
the clinic punya kontak sama orang Belanda, suster ya, suster di Belanda, Katolik mereka. Iya betul. Di Metro juga dulu ada orang suster-suster Belanda juga. Dan ya, waktu saya kemarin mencari orang tua Widya Astuti, itu banyak di antara mereka menyarankan saya untuk datang ke klinik Santa Maria. Karena dulu di sana banyak suster Belanda, kata mereka. Orang-orang yang saya temui gitu. Kemudian saya jelaskan ke mereka bahwa Mbak Widya ini tidak diadopsi di klinik, tapi Mbak Widya ini diadopsi di Jakarta, seperti itu. Iya, makanya mungkin kalau nanti Mbak Ana ada yang kasus tentang anak yang dari klinik Santa Maria dari Kota Metro, Mbak Ana mungkin bisa share ke aku, mungkin aku bisa bantu untuk physical searching-nya. Iya, itu bagus. Saya bisa share. Ya, so the suster Belanda punya koneksi. Ya, mereka fasilitasi adopsi, bawa anak ke Jakarta dulu, dan dari Jakarta bawa ke Belanda. Oke. Iya. Nah, berarti sebenarnya apa ya motif? Kenapa kok mereka harus anak ini harus diadopsi ke Belanda? Motifnya apa gitu? Ya, mungkin ya di Belanda ada banyak orang tidak bisa dapat bayi sendiri. Oke. Dan mereka mungkin tidak punya anak dan mau bantu anak lain. So mereka bisa adopsi anak dari Indonesia. Tapi waktu 80 banyak orang Belanda mau anak. Di Indonesia orang mulai organisasi untuk mungkin jual anak. Oh, ya. Ada banyak pertanyaan buat bayi dari Belanda. Iya. Kenapa saya diadopsi gitu ya? Why? Yeah, actually they want to do maybe for about belief, idealism to save a child. To save a child who have no parents or have poor parents and give a better life. Orang tuanya miskin, jadi butuh apa ya untuk kehidupan yang lebih baik, jadi akhirnya diadopsi gitu ya. Yes, but the demand becomes so big that permintaannya banyak banget. Yeah, some people started to make a business. Oh, karena permintaan banyak, jadi akhirnya orang memulai menjadikannya bisnis. Yeah, so they created, or even there were some baby farms in Indonesia. Oh, oke. Selain bayi-bayi dari Indonesia, ada bayi-bayi dari negara lain juga tidak? Yang diadopsi ke Belanda? Waktu dulu, the Netherlands had a good connection with Indonesia because of the Dutch nun, and it was more easy. But after 83, when the Indonesia government stopped adoption, the organizations start with other countries like Sri Lanka. Oh, jadi mengadopsi dari negara Sri Lanka. Terus selain Sri Lanka, negara mana lagi? Iya, ada Korea, ada Bangladesh, India, ada banyak. Ya, orang Belanda suka adopsi anak. Sampai hari ini mereka adopsi anak dari luar negeri, tapi Indonesia tidak boleh. Oh, sampai hari ini masih ada adopsi? Iya, masih ada sampai hari ini, tapi banyak kasus masih salah. Oh, kalau yang sekarang adopsi dari negara mana? Ya, kemarin dari Ethiopia. Oke. Ya, dari Cina. Oh, Cina masih ada juga? Ya, tapi banyak anak special needs, kebutuhan khusus. Banyak anak kebutuhan khusus. Oh,
Iya, iya, iya. Oh, jadi dari Cina ada, dari Ethiopia juga ada. Ya, ya. Oke, kalau yang zaman-zaman dulu setelah tahun 1983, setelah Indonesia tidak melanjutkan lagi adopsi ke Belanda, berarti itu ada negara Bangladesh, Sri Lanka, India, Korea, terus mana lagi? Kolombia, Kolombia, ya, Brasil, also. Brazil, Ya. terus Cina. Di Cina, ya, Zaman dulu Cina juga. ya, Cina Oke. juga. Korea Selatan, Tidak pasti, tapi ya Korea banyak anak-anak juga adopsi ke oke. Belanda. Thailand, Oh, ada juga. Saya Thailand. tahu ada orangnya dari Thailand. Oke, terus Filipina, Saya belum pernah, belum pernah. Oke, tapi mungkin ada, mungkin ada. mungkin ada ya. Terus berarti hampir semua negara ya. Ya, ada banyak. Ya. Terus apakah jumlah anak-anak yang diadopsi dari luar Belanda dengan anak-anak Belanda sendiri, anak-anak asli Belanda, lebih banyak mana jumlahnya? Ya, saya pikir saudari Indonesia 3.000-an ya, tapi Heeh. dari seluruh ada totalnya 40.000 anak adopsi. 40.000 anak dari seluruh dunia Ya, diadopsi ke Belanda pada tahun 1970-an sampai 1980-an. iya, ya, atau lebih sedikit ya, ya. Wow, itu kan Belanda itu kan negara kecil ya, Ya, Belanda negara kecil. negara kecil. Kayaknya bisa jadi jumlah anak yang diadopsi lebih banyak daripada jumlah anak-anak Belanda itu sendiri. Ya, berapa persen ada anak adopsi ya? Iya kan? Ya, kalau lihat populasi, ya kami orang Indonesia ya, so juga banyak orang Indonesia ada di Belanda, Oh, betul, betul, termasuk betul. anak adopsi. Ya, sekarang kami diaspora, anak Indonesia, punya saudara di Indonesia. So, kami bukan warga negara asing, tapi warga negara ex-Indonesia. Oh, ex-Indonesia. Oke. Selain kalau anak-anak Indonesia kan ada perkumpulan sendiri. Kalau anak-anak dari negara lain, mereka ada perkumpulan sendiri juga. Iya, betul. Kolombia juga kumpulan. Anak Kolombia punya 2 paspor. Paspor Kolombia, paspor Belanda. Tapi Indonesia, Belanda tidak boleh. Saya harus pilih. Mau paspor apa, Belanda atau Indonesia. Dan Oh. ya, tapi nanti November ada futsal. Kami suka membola dan Indonesia main roots dengan orang Korea dengan klub Kolombia anak adopsi. Nanti Wow. nanti ada futsal ya. Pertandingan ya. Ya. Oh. Kumpulan sama anak dari negara lain. Oh, Thailand juga. India, Bangladesh ada Ya, kumpulannya juga. ya ada. Ya, setiap grup punya kumpulan. Ya, Oh. kami suka apa namanya asal negara sama. Ya. Oke, Makan seperti Indonesia. makanan Indonesia ya, kayak pecel, soto, Ya, gado-gado, ya. Tapi grup sate. Kolombia suka dansa. Oh, itu mah Widya Astuti Burma suka dansa, ya kan? Ya, tapi bukan poco-poco, itu salsa. Oh, salsa. Ya, ya. Ya, salsa Oke. atau ya, Latin, dansa Ah, ya, Latin. ya. Dansa. Flamingo. Ya, Iya, ya. orang Oh, Indonesia suka poco-poco. oh, ya, ya, ya. Dari Manado. Ya, tahu. Mm. Ya, betul, line dance.
Nah guys, itu dia kisah Mbak Ana yang sudah berhasil menemukan keberadaan orang tua kandungnya dan akhirnya mendirikan yayasan Stichen Maruj, Stichen Maruj maksudnya, dan itu untuk membantu anak-anak adopsi dari Indonesia yang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Keren banget ya guys kisahnya. Dari Mbak Ana juga kita dapat informasi begitu banyak anak-anak dari Indonesia yang diadopsi ke Belanda rentang tahun 70-an sampai rentang tahun 80-an, dan itu pokoknya menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dikulik. Kita bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi di sini kita bisa belajar dari kisah-kisah anak adopsi tersebut gitu kan ya, bahwa sebenarnya banyak banget kisah-kisah yang bisa kita ambil. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.